Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah English Indonesian Interpretation. Topik kita kali ini adalah Interpretation versus Translation. Sebelum kita melihat perbedaan antara interpretation dan translation, terlebih dahulu kita memahami dulu apa itu interpretation dan apa itu translation. Interpretation dan translation secara prinsip merupakan sebuah kegiatan yang sama, yaitu mengkomunikasikan makna dari sebuah bahasa. Ada bahasa sumber dan kemudian ada juga yang namanya bahasa target. Artinya, satu bahasa kemudian diambil maknanya dan dipindahkan ke dalam bahasa target, sehingga terjadilah proses alih bahasa. Adapun aspek-aspek yang dikomunikasikan itu adalah accurately express. Kita harus mengekspresikan secara akurat makna yang dimaksudkan oleh bahasa sumber, kemudian menempatkannya secara tepat dalam bahasa target, sehingga interpretation dan translation yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Yang kemudian yaitu adalah understand the culture. Maksudnya adalah bahasa itu merupakan produk budaya, sehingga ketika dialih bahasakan ke bahasa target harus disesuaikan dengan budaya bahasa yang akan kita alih bahasakan. Sebagai contoh, kita lihat I give my heart. Ketika kita artikan secara general, maka kalimat ini akan menjadi kuberikan jantungku. Secara leksikal, I give my heart artinya memang kuberikan jantungku. Namun, dalam proses alih bahasa, kita harus memikirkan aspek semantis dan juga aspek pragmatisnya. Apakah ekspresi kuberikan jantungku sudah benar untuk mewakili I give my heart? Dan ternyata itu salah. Jadi, alih bahasa yang benar yaitu adalah I give my heart itu dialih bahasakan menjadi sepenuh hatiku. Kemudian, understand the culture. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam proses kegiatan alih bahasa, kita harus memahami kedua bahasa, baik secara bahasa sumber maupun bahasa target. Hal ini akan memberikan hasil yang lebih baik dalam kegiatan alih bahasa. Sebagai contoh, I'm sorry to hear that. Secara leksikal, I'm sorry to hear that dapat diartikan sebagai saya minta maaf untuk mendengarnya. Namun, dalam budaya bahasa Inggris, I'm sorry to hear that artinya bukan saya minta maaf untuk mendengarnya. Karena dalam budaya berbahasa orang Inggris, I'm sorry to hear that itu merupakan ungkapan belasungkawa. Jadi, interpretasi yang benar untuk I'm sorry to hear that adalah saya turut berduka. Dari contoh yang sudah saya berikan tadi, tampak bahwa konsep dari interpretation dan translation mengalih bahasakan dari bahasa sumber ke bahasa target dengan memikirkan aspek yang pertama itu akurasi, yang kemudian budaya. Ketika akurasinya tepat, maka hasil dari alih bahasanya juga akan lebih baik. Ketika budaya yang dibawa oleh bahasa sumber dapat ditransformasikan ke dalam bahasa target, berarti hasil dari interpretasinya akan lebih baik. Sekarang kita masuk dalam interpretation versus translation. Sebelumnya kita sudah menjelaskan persamaan dari interpretation dan translation, yaitu alih bahasa. Namun, secara konsep, kedua kegiatan ini merupakan dua hal yang berbeda. Dalam artian, ada hal-hal yang bisa dibedakan dari keduanya. Yang pertama itu adalah interpretation itu real time.
ketika seseorang berbicara, misalnya dalam conference, dalam wawancara, atau kegiatan-kegiatan lainnya, langsung diinterpretasikan oleh seorang interpreter. Sementara translation itu bersifat fleksibel, artinya kegiatan translation itu dapat dilakukan kapan saja, tergantung dari translatornya kapan dia ingin melakukan alih bahasa. Selanjutnya yaitu interpretation itu explain the meaning. Ketika seorang interpreter menginterpretasi sebuah pidato misalnya, dia akan menjelaskan ke dalam bahasa target pada saat itu juga. Artinya pada kegiatan yang sama. Sementara translation merupakan to give the meaning. Dia mencari meaning-meaning yang pas. Kemudian dia bisa menggunakan kamus, dia bisa menggunakan tools-tools lainnya dalam alih bahasa. Sehingga ketika bahasa sumber dialih bahasakan ke suatu bahasa, itu akan lebih baik. Jadi untuk lebih jelasnya adalah translation merupakan kegiatan yang mengalih bahasakan dari written language to written language. Sedangkan interpretation merupakan alih bahasa spoken to spoken. Jadi sudah nampak jelas bahwa kedua kegiatan ini, interpretation dan translation, merupakan sebuah jenis yang secara prinsip sama, yaitu alih bahasa, namun pada momen yang berbeda. Translation untuk mengalih bahasakan yang bersifat teks, sementara interpretation merupakan alih bahasa yang bersifat real time. Artinya, ia menginterpretasikan sebuah bahasa pada saat yang sama. Baiklah, itu saja penjelasan pada kesempatan kali ini sebagai pengantar mata kuliah English Indonesian Interpretation. Dan sampai jumpa pada topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.